sistem konstitusional Turki yang ada sekarang adalah suatu selimut yang bohong saja. Tetapi jika kita melihat masa depan dan memperhatikan bagaimana unsur Turki dapat mempertahankan dominasinya hanya dengan bersandarkan kepada kekuatan saja, maka masalah ini merupakan suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan. Tetapi, bagaimanapun, Turki muda itu sendiri telah mendapati dirinya sebagai pionir di Asia yang sedang bangkit dan menganggap dirinya mempunyai kewajiban untuk menjaga kemerdekaan yang baru lahir di Iran. Yang sekarang ini sedang diancam oleh politik Rusia dan Inggris yang amat sombong dan hanya mementingkan diri sendiri saja. Pemikiran seperti inilah yang telah menyebabkan timbulnya yang bersifat avanturir di Azerbaijan Barat dan hubungan rahasia yang diadakannya dengan kelompok Iran muda dan usaha-usaha Jerman untuk melakukan intervensi di Iran. Demikian pula dengan apa yang terjadi di Maroko tahun 1906. Dan juga dengan para pemberontak revolusioner di Kaukasia. Demikian pula hubungan yang terdapat antara orang Turki dengan kaum revolusioner Yahudi dan Armenia Tasak di Rusia yang diharapkannya akan dapat dilemahkan sehingga tidak merupakan bahaya lagi, di mana hal itu dilakukan dengan menggalakkan kerusuhan dan kekacauan, serta memperkuat arus pemberontakan dan revolusi dalam nagari. Dengan bantuan yang mereka peroleh dari orang-orang Yahudi, maka orang-orang Turki berusaha memikat hati saudara-saudara mereka orang-orang Hongaria yang sama-sama berasal dari unsur Turan. Juga mereka mencoba untuk mengadakan aliran yang bersimpati kepada mereka di Afghanistan. Dan demikian pula di kalangan kaum muslimin di India. Turki baru telah mengambil dari revolusi Prancis-atrismenya dan memisahkan orang-orang kaya karena Freemasonry yang Yahudi dan kebudayaan Prancis. Orang-orang Turki anggota Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan telah meniru revolusi Prancis, cara-caranya yang ateistis, dan juga cara-cara yang telah dilakukannya untuk memiskinkan orang-orang kaya sampai ke tingkat orang-orang yang miskin. Dari satu pihak, semuanya ini adalah berkat pengarahan yang diberikan orang-orang Yahudi anggota Freemasonry, dan juga karena bahasa Prancis adalah satu-satunya bahasa Eropa yang paling luas tersiar di Timur Dekat. Perkembangan revolusi Prancis telah menyebabkan timbulnya permusuhan antara Inggris dan Prancis. Jika revolusi Turki juga berkembang dalam bentuk yang sama, maka besar sekali kemungkinannya bahwa Turki juga akan mendapati dirinya dalam keadaan bermusuhan dengan kepentingan Inggris dan tujuan-tujuannya yang tertinggi. Posisi orang Arab dalam negara baru. Politik para anggota Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan itu sampai sekarang ini benar-benar telah menjauhkan orang-orang Utsmani, terutama sekali orang-orang Syria dan orang-orang Arab, yang sama keadaannya dengan orang-orang Yunani dan Bulgaria, juga telah kehilangan segala harapan untuk mendirikan suatu sistem yang benar-benar konstitusional di Turki. Mereka takut sekali terhadap kekejaman tindakan orang-orang Turki. Mereka mulai mencari titik-titik untuk berkumpul dengan maksud untuk mempertahankan kepentingan Arab. Mereka benci kepada orang-orang Turki, mereka mempunyai pandangan hina terhadap orang-orang Turki, mereka menganggap mereka lebih tinggi daripada orang Turki dipandang dari segi pendidikan, dari kebudayaan. Mereka menentang setiap usaha untuk menturkikan mereka, dan juga mereka merasa takut sekali terhadap serangan Zionis Yahudi ke negeri-negeri Syria Raya dan Irak. Tetapi di kalangan orang-orang Arab itu sendiri, terdapat batas-batas geografis seperti wadi dan padang pasir. Dialek yang mereka pakai itu berbeda-beda. Perasaan tidak ingin bersatu dan bekerja sama adalah suatu perasaan yang telah tertanam dalam ras mereka, banyak di kalangan mereka. Baik yang anggota parlemen atau yang lain-lain, secara diam-diam menolehkan pandangannya ke negara Hadif di Mesir. Karena negara itulah satu-satunya negara Arab yang mereka harapkan dapat mempersatukan semua bangsa yang sekarang ini tunduk kepada kerajaan Utsmani di bawah pengawasan Inggris. Pada kebanyakan mereka, gagasan seperti ini telah mendapat bentuk yang jelas, tetapi pada sebahagian mereka gagasan kabur dan belum mendapat bentuk. Tetapi semua orang Arab ini tidak mempunyai rasa simpati terhadap kaum nasionalis Mesir yang ekstrim, dan juga tidak setuju dengan cara-cara yang mereka pakai dalam tindak anduk politik mereka. Sebagian dari mereka mengajukan usul agar Majelis Raya Freemasonry di Mesir, yang diaku oleh Freemasonry Inggris, mencoba mengumpulkan di bawah naungannya semua majelis-majelis yang tidak legal yang terdapat di Mesir yang dimiliki oleh Freemasonry politik. Pendapat ini tentu saja menertawakan, karena hal ini
dengan jelas menunjukkan salahnya gambaran mereka tentang prinsip-prinsip yang sesungguhnya dari Freemasonry Inggris yang tentu saja bukan bersifat politik. Freemasonry Mesir harus terikat pada ajaran Freemasonry. Jadi mestinya adalah menjadi kewajiban dari orang-orang Freemasonry di Mesir yang telah mendapat pengakuan dari Inggris untuk merasa terikat dengan perintah-perintah Majelis Raya Agung yang terdapat di Inggris dan Skotlandia, di mana antara lain harus diputuskan segala bentuk hubungan dengan saudara-saudara yang tidak legal, yaitu mereka yang menggunakan Freemasonry hanya sebagai selimur dari rencana-rencana dan konspirasi-konspirasi politik mereka. Hubungan Freemasonry dengan kedubes Inggris. Semua kenyataan dan gambaran yang tersebut di atas telah kami peroleh dari para anggota Freemasonry setempat dengan cara yang amat rahasia. Tetapi Freemasonry setempat ini, sebagaimana halnya dengan setiap organisasi politik yang mempunyai bentuk seperti ini, adalah amat sukar untuk diperpegangi. Ia akan menjadi lebih bersembunyi dan lebih bersifat rahasia dan menutup diri apabila ia merasa bahwa segala rahasia mungkin terbuka dan diketahui oleh orang lain. Karena itu, saya berharap agar Anda benar-benar menjaga kerahasiaan surat ini, karena banyak isi kandungan surat ini berkenaan dengan Mesir, maka saya kira Anda akan mengirimkan satu kopi daripadanya kepada Gors, tentu saja dalam bentuk yang rahasia pula. Agaknya akan ada pula baiknya, jika satu kopi dari surat ini dikirimkan pula ke Iran, malah juga kepada pemerintah India. Karena jika para pemuka kaum muslimin India mengetahui bahwa gerakan Turki muda amat berpengaruh oleh Freemasonry politik yang dikendalikan Yahudi dan bersifat ateistis, maka ini akan merupakan jawaban terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh para anggota Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan yang Chauvinistik yang mempropagandakan pan-Islamisme, yang pada hakikatnya ditujukan untuk menentang Inggris. Saya mempunyai cukup banyak bukti yang menyebabkan saya percaya bahwa kolega saya dubes Jerman amat mengetahui sampai kemana pengaruh Freemasonry Yahudi dan Latin yaitu Italia dan Prancis terhadap Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan. Dan tentu saja, ia telah memberikan laporan pemerintahnya secara rahasia mengenai segi ini dari politik para anggota Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan. Temanmu yang setia, Gerald Lauder. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Majelis Raya Skotlandia telah menolak untuk mengakui Majelis Raya Timur Utsmani yang baru didirikan itu yang dinyatakan sebagai Freemasonry palsu. Tetapi saya juga mendengar bahwa sedang dilakukan usaha-usaha agar dalam bentuk yang tidak langsung masalah ini dapat diselesaikan dengan jalan mengajak Majelis Raya Inggris mengakui ciptaan Turki ini. Berdasarkan perkembangan yang mencurigakan dari Freemasonry Mesir, maka adalah baik sekali kiranya Majelis Raya Inggris mengikuti kontom yang telah dilakukan oleh Majelis Raya Skotlandia, dan menolak untuk mengakui suatu lembaga yang demikian diwarnai oleh politik Tunjil. Setelah membaca surat ini dapat kita ketahui bahwa sudah pasti bahwa surat ini merupakan surat yang amat panjang. Tetapi kami telah memuat sepenuhnya karena analisanya yang amat tepat dan penggambarannya yang amat mendalami dari suatu masa kesejarahan yang amat gawat dalam sejarah kontemporer kaum muslimin. Dunia Islam sampai dewasa ini masih menanggungkan akibatnya. Kami mengira bahwa dunia Islam itu akan tetap menanggungkan penderitaan yang pahit ini untuk suatu jangka waktu tertentu, sampai ia kembali kepada agamanya yang hanif, dari segi akidah, ibadah, pergaulan bermasyarakat, dan tingkah laku sehari-hari. Masa ini insya Allah tidak akan lama lagi, karena tanda-tanda kedatangannya telah mulai kelihatan. Dokumen ini telah membuktikan bahwa Freemasonry diarahkan oleh orang-orang Yahudi, menyeru kepada ateisme. Tujuan dan sasarannya bersifat politik, menyebarluaskan kebinasaan, kehancuran dan perpecahan di kalangan umat, dan mempunyai hubungan dengan negara-negara asing yang memusuhi kita. Dokumen ini juga telah memperlihatkan kepada kita beberapa kenyataan dari sejarah yang harus diketahui semua orang. Alangkah banyaknya persamaan antara apa yang terjadi pada masa itu dan apa yang sedang terjadi sekarang. Sepatah kata sebelum dicetak. Ketika sedang mempersiapkan cetakan kedua ini, kami telah berhasil mengumpulkan dokumen-dokumen khusus tentang posisi Freemasonry internasional di Prancis. Kami berpendapat bahwa para pembaca harus mengetahuinya, walaupun dalam bentuk sepintas lalu saja. Le Crapulciot. Buletin berkala terbit di Paris. 49 Ampere V, Marceau Paris 16. Tilp 620 65 9.
Nomor ini berjudul Dunia Rahasia Freemasonry No. 49 seri baru tanggal, musim dingin tahun 1978 sampai tahun 1979. 1. Jumlah majelis di Prancis 900 buah halaman 8. 2. Freemasonry menamakan sejumlah majelisnya dengan nama tokoh-tokoh sejarah, di antaranya Sully and Stoll France, Auguste Comte, Benjamin Franklin, Garibaldi, Guthrie, de Liatel, Jeanne d'Arc, Layet, Beethoven, Lamarck Spinoza, Confucius, Marat, Pythagoras, Socrates, Gambetta, Descartes, Mozart, Franklin D. Roosevelt, Copernicus, Michelan, Emile Zola, Washington. 3. Dalam Banquet Freemasonry, di negara di mana ia bebas bergerak maka toas pertama diberikan kepada kepala negara halaman 16-17. 4. Orang-orang Freemasonry telah dituduh membunuh beberapa tokoh penting, di antaranya Sultan Abdul Hamid, Archduke Franz, Ferdinand, Archduke Austria halaman 26. 5. Ketika Prancis diduduki Jerman, semua organisasi rahasia dibubarkan dan orang-orang Freemason diusir halaman 29. 6. Di antara para anggota Freemasonry yang terkenal adalah George Washington halaman 36. Ia mempunyai sebuah gambar sedang memakai pakaian Freemason. George VI Inggris, ada fotonya di tengah orang-orang Mason halaman 37. Edward VII Inggris, ada gambar berpakaian Mason. Emperor Guillaume I halaman 40, ada gambar berpakaian Mason. Frederick VII Swedia halaman 40, ia anggota Freemasonry. 7. Hitler memerangi Freemasonry di Jerman halaman 40. Sebahagian Freemasonry di Austria adalah orang Yahudi halaman 40. 8. Tahun 1979, di Caracas diadakan suatu konferensi untuk mempersatukan semua organisasi Freemasonry yang terdapat di seluruh Amerika Utara, Tengah dan Selatan. 9. Kebanyakan Presiden Amerika Serikat adalah orang Freemasonry, tetapi bukan semuanya. Yang menjadi anggota-anggota Freemasonry adalah 1. George Washington, 2. Grant, 3. Hoover, 4. Lincoln, 5. Franklin Roosevelt, 6. McKinley, 7. Haring, 8. Theodore Roosevelt, 9. Truman, 10. Wilson Johnson. Ketiga orang Presiden Kennedy, Nixon dan anggota Freemasonry halaman 41-42. Emilianov, guru besar sejarah di Universitas Moskow mengatakan bahwa Charter adalah anggota Freemasonry tingkat 33 halaman 72. 10. Pemerintah Franco di Spanyol adalah anti-Freemasonry, tetapi Raja Charles dan Ratu Sofia mempunyai hubungan dengan Freemasonry Inggris 42. Di Italia terdapat permusuhan antara Freemasonry dan Vatikan halaman 43. 11. Orang-orang Freemasonry di Amerika Latin menyerukan persatuan antara semua anggotanya, dicoba orang-orang Freemason terbagi dua. Satu bagian di luar negeri melarikan diri, dan sebagian lagi mendukung pemerintah. Kelompok terakhir ini berusaha untuk berkembang di Afrika. NB. Coba adalah satu-satunya negara komunis yang membolehkan Freemasonry halaman 43-44. Di Afrika Freemasonry terdapat di Kamerun, Dahomey, Gabon dan Zaire. Presiden Bongo dan seluruh menterinya adalah Freemasonry. Presiden Bongo adalah Presiden Gabon. 12. Di Afrika Utara Bourguiba dan penguasa di Aljazair adalah Freemason, tetapi sebaliknya di Maroko halaman 44. 13. Kaum muslimin dan Freemasonry mulai tahun 1843 beberapa orang dari kalangan kaum muslimin di Aljazair masuk ke dalam Freemasonry, di antaranya Mufti Bejaya, tahun 1860 Hasan Alihad, Duta Besar Saad, telah masuk menjadi anggota Freemasonry di Paris. Sekarang ini Freemasonry dilarang di sebahagian negara-negara Arab karena hubungannya dengan Israel halaman 45.